Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa buat teman-teman semua. Jadi pertemuan kita yaitu tentang tips dan trik menjawab soal uji kompetensi keperawatan baik profesi nurse maupun advokasi. Ya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Ya, saya Nurse Ambo Anto. Di sini difasilitasi oleh Alter. Ya. Atau sahabat Alter Indonesia. Ya, oke. Jadi kita masuk saja untuk tahapannya. Jadi sebelum kita masuk kepada tips dan triknya, terlebih dahulu kita mengenal kenapa sih banyak peserta uji kompetensi itu gagal mendapat atau menemukan sebuah predikat kompeten pada seleksi atau tes uji kompetensi tiap step periode atau saat menghadapi uji kompetensi, ya, gitu. Oke, di sini saya akan membahas satu persatu. Ada 7 penyebab kenapa seseorang mengalami kegagalan untuk mendapatkan predikat uji kompetensi atau predikat kompeten. Ya, 1, yaitu mereka tidak mampu mengidentifikasi kata kunci dalam kasus dengan cepat. Ya, nah kita ketahui bersama bahwa soal uji kompetensi itu adalah bersifat kasus, ya, ditemukan niatnya itu terdapat sebuah kasus, ya, sesuai dengan apa yang kita dapatkan di saat di lapangan, ya, gitu. Nah, saat kita mendapatkan kasus tersebut, soal-soal tersebut, itu terkadang seseorang sulit untuk menemukan kata kunci, ya, itu. Kemudian yang kedua, itu tidak mampu membuat prioritas masalah. Nah, ingat bahwa setiap pertanyaan yang ada, hampir semua option yang dalam kasus tersebut atau soal-soal tersebut itu jawabannya semua sama, ya. Hanya saja ada yang dimintai di situ menurut dari penulis soal itu dia menginginkan adalah mana yang paling prioritas. Nah, itulah jawaban yang paling tepat. Nah, di sini terkadang peserta uji kompetensi itu sulit untuk menemukan sehingga dia gagal saat tes uji kompetensi, ya. Kemudian yang ketiga, itu tidak mampu dalam menginterpretasikan dan menganalisis data klinis. Nah, kita ketahui bersama bahwa data-data yang ada dalam vignette soal kasus tersebut itu ada data mayor, ada data minor. Ini semua tersinkronisasi, ya, saling berkait dengan satu sama lain sehingga mengantarkan kita untuk memilih jawaban yang paling prioritas, ya. Baik itu dia sifatnya diagnosa, intervensi, implementasi maupun luarannya, ya, di situ. Sehingga kita sebaiknya memahami betul data-data klinis tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat. Oke, kemudian masalah yang keempat, ya, kenapa orang sulit untuk lolos di uji kompetensi? Karena itu tidak mampu menganalisis, ya, maksud dari pertanyaan kasus. Ingat bahwa kata kunci, untuk menemukan sebuah kata kunci itu kita sebagai peserta uji kompetensi sebaiknya memahami apa yang diminta dari pertanyaan kasus tersebut, ya. Jadi kita harus betul-betul memahami apa maksud dari pertanyaan tersebut, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, itu kita terkadang terkecoh dengan jawaban yang ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena hampir semua jawaban, ya, itu nampak benar semua. Sebenarnya dari kelima jawaban tersebut itu ada satu jawaban, ya, yang paling tepat. Sehingga itulah yang diminta dari pertanyaan yang ada. Tadi ada di poin saya sebutkan bahwa kita harus memahami betul pertanyaannya sehingga kita bisa mengetahui, ya, mana jawaban yang paling tepat. Karena dari penulis soal sesuai dengan literatur pembuatan soal bahwa semua option yang ada itu harus ada datanya di vignette tersebut. Tapi mana data yang paling terbanyak? Nah, itulah jawaban yang paling tepat, ya. Walaupun semua option yang ada jawaban itu kena pada vignette-nya, ya. Sehingga disinilah biasa terkecoh bagi peserta bahwa hampir semua jawaban itu benar, ya. Tapi ada di antara kelima jawaban tersebut yang paling benar. Oke, kemudian yang keenam, itu tidak berhati-hati dalam membaca vignette dan kasus. Nah, ini yang biasanya terburu-buru nih. Dia hanya membaca saja apa dan sebagainya. Dan membuat seorang itu tidak berhati-hati, ya, atau terkecoh dalam memahami sebuah soal
tersebut atau kasus tersebut karena dia harus memulai dari tiap kata per kata dari pinyet tersebut. Nah, inilah yang akan membuat seseorang itu bolak-balik dari pertanyaan kembali lagi ke kasus, dari pertanyaan kembali lagi ke kasus. Nah, karena dia selalu terburu-buru sehingga waktunya terkadang termainkan. Atau dengan kata lain, karena melihat waktunya sangat terbatas sehingga dia tidak berhati-hati, tidak menganalisis betul-betul data klinisnya, sehingga dia meninggalkan soal tersebut tanpa menganalisisnya dengan baik dan menjawabnya asal-asalan. Ini yang tidak diinginkan dalam menjawab soal uji kompetensi, dan sehingga seseorang itu lambat atau gagal menghadapi uji kompetensi tersebut. Kemudian yang ketujuh, ya, terlalu banyak menebak daripada menganalisis. Nah, ini yang paling terkecoh, ya, paling orang, ya, paling banyak membuat seseorang itu gagal dalam menghadapi soal uji kompetensi karena lebih menguntungkan menebak dibanding menganalisis soal tersebut. Oke, itulah faktor penyebab gagalnya seseorang saat menghadapi soal uji kompetensi pada step by step tersebut, ya, pada periode-periode yang akan dihadapi maksudnya. Oke, nah selain ketujuh ada lagi yang tambahan orang bisa gagal dalam menghadapi soal uji kompetensi, ya. Itu yang pertama itu cara belajar atau strategi belajar yang salah. Nah, ini yang buat orang juga fatal nih. Kenapa seperti itu? Ya, bahwa kebanyakan seseorang belajar itu selalunya hanya menggunakan sistem kebut semalam atau nanti dekat-dekat uji kompetensi baru dia serius belajar. Nah, dari hal tersebut, kebiasaan tersebut itu terkadang orang melahirkan sebuah sugesti dengan dirinya itu dengan tingkat kecemasan. Dia akan mengantarkan atau menggiring dirinya kepada ranah kecemasan. Karena kenapa? Dia selalunya membiasakan diri dengan kebut semalam. Sehingga pada saat ujian nantinya, itu selalu terbayang-bayang apa ya yang saya pelajari, apa yang saya pelajari. Ini sangat gagal nih, fatal. Ya. Dan saya harapkan di sini, dari kami juga, dari sahabat Alter, mengharapkan kepada teman-teman yang mau menghadapi uji kompetensi, itu sebaiknya belajarlah soal uji kompetensi jauh-jauh hari sebelumnya. Supaya Anda betul-betul matang, persiapan Anda itu betul-betul bisa memecahkan atau merobohkan tembok uji kompetensi, ya. Gitu. Kemudian yang kedua, ya, itu tidak mengenal soal hukum. Kenapa bisa seperti itu terjadi, tidak mengenal soal hukum? Karena nggak mau melihat soal-soal baik itu, atau nggak pernah menyuguhkan diri sendiri, atau tidak mau bergabung dengan tim-tim atau misalnya kelompok-kelompok belajar. Sebaiknya diharapkan di sini Anda harus membiasakan diri, baik itu beli buku soal uji kompetensi, ya, ataukah ikut sebuah bimbel-bimbel, ya, sehingga Anda bisa membiasakan diri membaca soal dan mengetahui bagaimana karakter soal tersebut. Supaya Anda dalam menghadapi soal uji kompetensi itu nggak bingung, nggak merasa heran, ya. Karena biasanya kalau di sebuah dunia pendidikan, itu terkadang kita hanya belajar kepada ranah pengetahuan saja. Nah, sedangkan soal uji kompetensi itu berdasarkan kasus yang apa kita hadapi saat di rumah sakit, ya, atau di lapangan, gitu. Kemudian yang ketiga ini, ya, selain yang ketujuh tadi yang membuat orang gagal menghadapi soal uji kompetensi, yaitu karena persoalan nasib, ya. Walaupun kita berupaya bagaimanapun, kalau nasibnya kita memang gagal, ya segitulah. Jadi kita harus tabah dan merasa puas apa yang telah kita upayakan. Tapi jangan pernah berputus asa, terus lakukan. Karena di antara kegagalan itu pasti ada kesuksesan, ya, gitu. Oke, itulah tadi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu gagal menghadapi uji kompetensi. Sekarang kita masuk kepada tips menjawab soal uji kompetensi, ya. Yang pertama, yaitu kita harus memahami soal atau isi soal uji kompetensi tersebut, ya. Nah, di sini diharapkan kepada peserta uji kompetensi itu, kepada teman-teman itu perlu membiasakan diri untuk berlatih mengerjakan banyak soal uji kompetensi, ya. Kemudian mengikuti ujian-ujian, baik itu tryout ataukah bimbingan-bimbingan, ya, supaya Anda betul-betul memahami isi soal tersebut. Nah, secara umum soal-soal ini
memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama, itu tidak ada soal yang berbentuk ingatan ya. Contoh misalnya, apakah yang dimaksud dengan memasang impus? Tidak ada soal seperti itu ya. Semua berbentuk kasus ya. Makanya yang di sini soal tersebut, soal-soal yang akan disebutkan itu tidak ada yang berbentuk recall ya. Gitu. Kemudian yang kedua, setiap soal itu diawali dengan kasus atau pingit ya. Gitu. Jadi dalam pingit ini itu lengkap semua data-data, baik itu keluhan utama ya atau data-data pasien, kemudian keluhan utama, kemudian data mayor ya, dan data dilengkapi dengan data minornya. Kemudian apa langkah yang telah dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah setelah kasus tersebut itu terdapat sebuah pertanyaan, di mana kalimat pertanyaannya itu selalu diawali dengan kata pertanyaan. Nah, di mana kata pertanyaan kita ketahui bahwa apakah, kemudian bagaimanakah, kemudian berapakah, kemudian siapakah, kemudian kapankah, dan di manakah. Nah, itu semua adalah kata-kata pertanyaan. Dan dari kalimat pertanyaan tersebut itu diakhiri dengan tanda tanya, ya. Kemudian yang keempat, dalam struktur kasus tersebut, punya kasus tersebut itu terdapat pilihan ganda. Di mana pilihan ganda ini itu bunyinya atau option-optionnya itu yang bersifat multiple choice ya, itu diberikan simbol A, B, C, D, dan E ya, gitu. Hanya saja terkesan bahwa jawaban yang telah disediakan kelima option tersebut dalam bentuk multiple choice itu terkesan itu jawabannya semua benar ya, karena memang dirancang seperti itu. Hanya saja dalam kelima option itu terdapat mana jawaban yang paling tepat yang perlu diprioritaskan, baik itu menentukan sebuah diagnosa, menentukan sebuah tindakan, ataukah langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, gitu, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu realitas atau fakta, dan kita diharapkan sini itu menggunakan akal pikir kita, ya. Ini tips yang kedua nih yang diharapkan kepada teman-teman yang akan menghadapi uji kompetensi, ya. Nah, kemudian diharapkan kepada teman-teman itu diharapkan agar kiranya jangan langsung melewati soal-soal yang ada. Kalau misalnya kurang memahami dengan kasus-kasusnya, ya sebaiknya Anda baca lagi satu kali, ya. Ingat, di sini kita harus memanage waktu Anda, ya, gitu. Karena dalam soal tersebut itu terdapat 180 nomor dan harus diselesaikan dalam waktu 180 menit. Maka terkesan kita ditekankan di sini bahwa satu soal itu harus diselesaikan selama 1 menit. Paling lama selama 1 menit. Ya. Nah, tips untuk menghindari perfeksionisnya ya, gitu. Dalam mengerjakan soal, yang pertama jangan tergoda dengan pikiran bahwa hanya butuh tambahan waktu beberapa detik untuk memilih satu jawaban ya dari jawaban yang ada ya, dari jawaban kelima tersebut, untuk memilih mana jawaban yang paling tepat. Kita jangan terlalu terobsesi bahwa membutuhkan waktu ya. Di sini tidak ada yang namanya tambahan waktu. Ingat, penekanannya bahwa tidak ada penggunaan atau tambahan waktu dalam mengerjakan soal. Kalau waktunya sudah selesai 180 menit, maka dengan sendirinya soal akan ditutup, ya. Gitu. Kemudian segera buat keputusan, minimal gunakan logika atau insting Anda, ya. Sesuai dengan akal pikiran Anda bahwa inilah jawaban yang paling tepat sesuai data mayor maupun data minor pada vignette tersebut, ya. Sesuai apa yang diharapkan oleh pertanyaan kasusnya, tentukan segera mungkin, ya. Jangan terlalu buang-buang waktu untuk menentukan sebuah jawaban. Kemudian, yang ketiga, harus puas dengan apa pilihan Anda, harus puas bahwa itulah yang paling tepat menurut Anda ya, gitu. Jangan terlalu terobsesi sehingga Anda kecemasannya meningkat, sehingga soal-soal yang lainnya ini itu membuat Anda juga kurang fokus untuk menjawab soalnya. Jadi setiap step soal yang ada, tinggalkan setelah dijawab. Nanti kalau misalnya Anda ragu-ragu, klik saja tanda ragu-ragu atau beri kode ragu-ragu. Kemudian melangkah kepada soal berikutnya supaya Anda tidak merasa
cemas untuk menjawab soal-soal berikutnya atau terganggu ya, gitu. Karena soal hanya disebabkan oleh satu soal saja, sedangkan di sini ada 180 nomor. Kemudian yang keempat, lebih baik menerima kenyataan bahwa kalau memang Anda nggak paham soal itu, tidak mengetahui, klik saja tetap memberikan sebuah jawaban. Mau salah atau tidaknya, itu urusan belakang. Yang penting cari soal-soal dulu yang menurut Anda gampang untuk dijawab. Ya, gitu. Kemudian yang kelima, merasa puas karena punya waktu yang cukup untuk membaca dan menganalisis soal yang telah diberikan. Ya. Kemudian tips yang ketiga, itu kita harus mengeliminasi soal yang ada. Ya. Ketika menjawab soal uji kompetensi, sebaiknya teman-teman harus cermatlah dalam memilih jawaban. Kemudian gunakan analisa Anda, ya, seperti tips yang kedua tadi. Gitu. Kemudian perlu Anda ketahui bahwa pada saat uji kompetensi itu setiap jawaban yang salah ya tidak akan mengurangi nilai Anda. Kenapa seperti itu? Ya, karena soal yang Anda jawab nantinya, kalau jawaban yang Anda pilih itu salah, itu hanya nilainya 0. Tak ada sebuah statement atau aturan yang ada dalam penjawab soal itu, kalau salah itu minus sekian. Enggak ada. Pokoknya kalau memang benar dapat nilai 1, kalau salah dapat nilai 0 dari 180 nomor tersebut ya. Kemudian dipresentasikan nantinya. Nah, di sini diharapkan kepada teman-teman bahwa 180 nomor ini Anda harus menyelesaikan minimal soal benar itu ada 87 nomor dengan presentasi 48,33%. Baru Anda bisa dinyatakan bahwa kompeten ya di sini. Makanya diharapkan kepada teman-teman itu sepandai-pandainya harus mengeliminasi jawaban yang salah atau yang tidak relevan. Ini tips kami dari tim ya untuk memahami Anda, mengantarkan Anda menjawab uji kompetensi dengan benar ya gitu. Kemudian diharapkan kepada teman-teman bahwa jangan biarkan lembar jawaban yang Anda pilih ya. Ingat, seperti ini cara mengeliminasi mengeliminasi jawaban yang ada ya. Ini tipsnya. Kalau saat menjawab soal uji kompetensi itu sebaiknya Anda terlebih dahulu membaca pertanyaan ya. Kalau menghadapi soal uji kompetensi, menjawab dulu pertanyaan atau membaca soal pertanyaannya dulu, kemudian naik ke pinyet, kemudian menentukan apa keluhan utamanya, kemudian data mayornya seperti apa nih yang diantarkan, kemudian data minornya seperti apa, kemudian apa tindakan yang telah dilakukan. Kalau misalnya ada data seperti itu, ada kalimat yang menunjukkan sudah ada tindakan yang dilakukan, sehingga Anda baru tergiring ke option ya, optionnya mana yang paling tepat. Nah, kalau ada menurut Anda, pilihlah dulu 2 soal. Maka tentukan 2 jawaban yang menurut Anda ya itu mendekati jawaban yang ada. Itu dalam waktu 20 detik. Tentukan mana di situ. Setelah itu yang lain ketiga jawaban tersebut, ketiga jawaban yang lain itu digugurkan ya. Dari segera mungkin menentukan dalam waktu 20 detik itu sudah bisa menentukan mana 2 jawaban yang paling dekat dengan maksud pertanyaan yang ada. Setelah itu ya 10 menit ke depan itu sudah menggugurkan 1 pertanyaan sehingga Anda memilih jawaban hanya 1 saja ya, itu dalam waktu 30 detik. Maka dengan kata lain, sewaktu-waktu waktu Anda itu akan banyak. Karena kenapa? Dalam 30 detik sudah menentukan jawaban yang paling tepat ya. Itu tips untuk mengeliminasi jawaban yang salah atau kurang relevan ya dalam soal tersebut. Nah, kemudian tips keempat itu kita harus percaya diri, ya. Nah, di sini rasa percaya diri itu sangat perlu untuk menentukan atau mengambil sikap dalam memilih sebuah jawaban. Nah, kemudian yang berikutnya ya, itu rasa percaya diri ini pula akan mengurangi keinginan atau membuat Anda terobsesi dalam mencontek atau apa dan sebagainya, melirik jawaban teman-teman. Karena kenapa? Setiap soal-soal yang ada ya, setiap orang yang mengerjakan soal dalam ruangan tersebut itu urutan soalnya itu pasti berbeda-beda. Jadi tidak ada sedikit pun yang jawabannya atau soalnya sama dengan apa yang Anda kerjakan. Atau misalnya
Anda mengerjakan nomor 10, tetangga Anda yang di samping Anda itu juga yang nomor 10 itu soalnya sama. Enggak, itu sangat berjauhan, ya, sangat berbeda. Jadi jangan pernah terobsesi bahwa Anda ingin mau melirik jawaban teman-teman, ya, atau teman Anda, ya, gitu. Jadi buang jauh-jauh sikap seperti itu karena itu akan membuat Anda gagal dalam menghadapi uji kompetensi. Sebaiknya percayakan diri Anda bahwa Anda adalah orang yang bisa untuk merobohkan tembok uji kompetensi sehingga Anda mendapatkan sebuah predikat kompeten. Ya. Nah, kemudian di sini diharapkan ada beberapa tips untuk menjawab soal uji kompetensi dengan rasa percaya diri, yaitu yakin dengan soal yang diberikan tidak melebihi kompetensi sebagai seorang lulusan baru atau yang Anda sebagai profesi keperawatan baik D3 maupun profesional, ya, gitu. Kemudian sekalipun menemukan sebuah pertanyaan yang sulit, ya, yakinlah bahwa masih banyak soal-soal yang lain yang lebih mudah Anda pahami dibanding soal yang Anda hadapi saat itu, ya. Maka berilah saja jawaban, kemudian beri tanda ragu-ragu, kemudian pindah ke soal berikutnya. Nah, sehingga Anda tidak terbuang waktunya dan tidak tergesa-gesa atau terburu-buru menjawab soal karena terburu-buru disebabkan oleh waktu yang ada, ya, yang sisa sedikit. Oke, kemudian yang ketiga, ya, yakin bahwa banyak peserta ujian yang memiliki kekhawatiran, ya, di sini yang kita lihat, ya, banyak memiliki kekhawatiran yang sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kemampuan mengendalikan kecemasan itu berdampak terhadap perluasan logika, ya, sehingga pemikiran Anda itu selalu tergiring, bagaimana sih dengan soal ini, apakah dengan waktunya, kemudian kira-kira benar nggak nih yang aku jawab nantinya, ya, itu yang banyak biasa terjadi. Nah, diharapkan kepada teman-teman itu harus kuat percaya dirinya bahwa hal-hal tersebut itu akan membuat Anda kalah dalam menghadapi uji kompetensi, ya. Sebaiknya hal itu harus dibuang jauh-jauh, bahwa yakinkan diri Anda lebih hebat dibanding si pembuat soal tersebut, ya. Dan kemudian jangan hanya satu soal itu Anda gagal di soal-soal berikutnya, ya. Sebaiknya silakan kalau misalnya itu buat Anda ragu dengan soal tersebut atau sulit untuk dijawab, tinggalkan kemudian pindah ke soal berikutnya. Jadi kita lanjut ke tips berikutnya, yaitu tips kelima, ya, itu tentang manajemen waktu, ya. Nah, di sini persoalan untuk manajemen waktu, kita ketahui secara bersama bahwa soal uji kompetensi itu berjumlah 180 nomor dan ini harus dihabiskan dalam waktu 180 menit. Nah, sehingga kita terobsesi atau telah digiring ke waktu bahwa setiap satu soal itu harus dihabiskan juga dalam waktu atau paling lama adalah 1 menit juga, ya. Nah, untuk memanage waktu di sini sebaiknya teman-teman, ya, dalam mengerjakan soal uji kompetensi tadi ada beberapa tips yang kita sudah disebutkan, ya, termasuk adalah mengeliminasi jawaban yang mana yang kurang relevan, ya, atau tidak relevan dalam soal tersebut. Maka kita harus memilah bahwa dalam 20 detik itu sudah kita menentukan mana 2 jawaban yang paling dekat dengan pinyet tersebut yang diminta oleh pertanyaan yang ada. Nah, di situ kita memanage waktunya, jadi 3 jawaban yang lain itu telah digugurkan. Kemudian 10 detik berikutnya itu sudah kita menentukan mana jawaban yang paling tepat, ya. Sehingga dalam waktu 30 detik kita sudah menentukan inilah jawaban yang paling prioritas untuk kita pilih, ya, yang sesuai diminta dari pertanyaan kasus tersebut. Nah, gitu. Sehingga waktu kita itu bisa panjang, ya, dalam mengerjakan soal tersebut. Ini yang diharapkan untuk memanage waktu. Seperti itu, ya. Nah, dalam juga memanage waktu membuat kita itu sebaiknya baca dulu pertanyaannya, kemudian masuk ke pinyet atau kasusnya. Jangan dari kasus dulu, kemudian ke pertanyaan, kemudian ke option. Ini akan menggiring kita untuk kembali lagi ke pinyet, sehingga kita akan terbuang waktunya, ya. Nah, di sini diharapkan itu harus pertanyaan dulu, kemudian naik ke pinyet, ya. Baru setelah itu kita pahami, oh inilah keluhan utamanya sesuai dengan data mayor dan data
data minornya, ya. Sehingga kita sudah tampak melihat option-option yang ada atau pilihan jawaban yang ada, itu sudah kita curigai, oh pasti ini nih jawabannya. Gitu. Kemudian kita ke option, lihat, oh ternyata ada jawaban yang hampir sama, pilih kedua itu, kemudian gugurkan yang lain. Seperti itu ya, tidak usah terlalu banyak waktu untuk memahami apa sih, mana sih datanya setiap option-option itu, ya. Kita harus pandai-pandai memanage waktu kita. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya, ya. Itu relax, ya. Di sini kita harus relax dalam mengerjakan soal kasus. Kenapa kita harus relax? Agar dalam mengerjakan soal uji kompetensi ini, itu kondisi kita harus selalu merelakskan otak kita, ya, bekerja sangat sehingga otak kita ini bekerja dengan baik, ya, sehingga dalam mengingat materi yang pernah kita dapatkan, baik itu melalui sebuah pembimbingan, baik itu melalui sebuah proses menjalankan praktek di rumah sakit, ya, atau selama kita kerja di rumah sakit, itu kita bisa ingat semua dengan baik, ya. Maka risiko memilih jawaban yang salah itu sangat jauh, ya. Karena kenapa? Kita memahami dengan rileksnya kita, ya, dengan tadi percaya dirinya juga kita, itu bisa membuat kita memilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan yang diharapkan oleh pertanyaan kasus tersebut, ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah berdoa. Nah, di sini teman-teman semua diharapkan bahwa dalam mengerjakan soal uji kompetensi, baik memulai maupun mengakhiri uji kompetensi, sebaiknya teman-teman harus berdoa. Kenapa harus seperti itu? Ya, supaya dalam mengerjakan soal tersebut itu teman-teman semua itu bisa rileks, bisa percaya diri, bisa memanage waktu dengan baik, kemudian bisa memahami soal yang ada, ya, kemudian secara realita dan menggunakan akal pikir Anda dengan baik, ya, karena sudah memfokuskan diri Anda bahwa Anda harus benar-benar fokus dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, ingat bahwa dalam mengawali doa, ya, mengawali doa dan menutup dengan doa itu pula bisa selesai mengerjakan sesuai dengan keyakinan teman-teman, Mas, ya, masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ya, dari teman-teman. Sehingga hal yang akan memberikan dorongan spiritual, ya, itu sangat dibutuhkan dalam mengerjakan segala sesuatu, ya. Sebagai manusia hanya dapat berusaha, tetapi yang memutuskan kemudian menakdirkan kita untuk kompeten atau tidaknya itu kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala atau Sang Pencipta, ya, gitu. Supaya terjadi sebuah sinkronisasi antara apa yang kita harapkan atau apa ikhtiar kita yang telah kita ikhtiarkan selama ini dan kita mengaitkan dengan doa yang ada. Kemudian hal itu kita percayakan penuh kepada Sang Pencipta. Ya, sehingga apa yang saya katakan di sini, hasil itu tidak akan pernah mengkhianati sebuah proses. Apa yang Anda kerjakan akan juga dituai pada saat hasil pengumuman itu keluar. Ya, oke. Saya akan memberikan di sini tips atau contoh mengerjakan sebuah soal uji kompetensi. Kita berawal kepada soal uji kompetensi keperawatan medikal bedah. Kenapa kita harus berawal di sana keperawatan medikal bedah? Kita ketahui sama-sama bahwa penyusun soal itu, ya, persentase yang paling terbanyak itu berada pada departemen KMB atau keperawatan medikal bedah. Nah, di sini contoh kasus yang ada yang saya berikan atau yang saya suguhkan di sini melalui video ini, ya, yaitu tentang soal keperawatan medikal bedah. Di sini kita lihat bahwa pertanyaan yang diminta dari kasus tersebut adalah masalah utama pada kasusnya. Ya, kita lihat di sini apa sih masalah utamanya. Nah, kita melihat bahwa di sini keluhan utama dari pasien ini adalah demam tinggi, ya. Artinya kita sudah bisa mencuri, ada keluhan demam tinggi. Kita tinggal melihat data-datanya yang mana data-datanya yang paling sinkron, ya. Datanya kita melihat di sana bahwa di situ menunjukkan pasien ini suhunya adalah 39 derajat Celcius dan kemudian gejala lainnya itu yang sangat mendukung adalah masalah keperawatan hipertermi yang ada pada option yang ada.
gitu ya. Nah, kita lihat tipsnya di sini. Untuk mengerjakan soal yang ada adalah mengetahui dari pertanyaan yang ada, kita fokus pada pertanyaannya bahwa ternyata di situ diminta adalah masalah utamanya. Nah, berdasarkan tadi kita lihat vignetnya dari soal ini, yaitu ada menunjukkan bahwa pasien ini mengalami demam tinggi, ya. Nah, kemudian hasil pengkajiannya menunjukkan dia tampak menggigil, kemudian badan teraba panas. Nah, kita kembali kepada option, ternyata di situ yang paling dekat demam tinggi sudah kita ketahui bahwa pasti ada hipertermi. Ada tidak optionnya hipertermi? Nah, di situ dia menunjukkan hipertermi, maka kita langsung mengunci di sana, ya, gitu. Jadi itu yang paling tepat. Jadi jawaban yang paling tepat kita pilih adalah hipertermi, ya, gitu, sesuai dengan optionnya. Nah, sekarang kita masuk kepada tipsnya yang tadi, bahwa keluhan utama pasien ini adalah demam tinggi dan dirasakan disertai dengan gejala lain mendukung, ya. Soal jenis ini itu tidak perlu dibaca keseluruhan soalnya, cukup kita melihat keluhannya saja, ya. Keluhan, kemudian data mayornya apa, kemudian data minornya apa, sehingga kita tergiring memilih jawaban yang paling tepat, yaitu seperti soal yang ada vignetnya pertanyaan optionnya menunjukkan ada hipertermi, maka jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu hipertermi. Oke. Kemudian soal berikutnya, contoh soal berikutnya itu adalah soal keperawatan maternitas. Ini adalah departemen yang urutan kedua dari nilai jumlah soal yang terbanyak dari 180 nomor tersebut, ya, gitu. Nah, di sini kita lihat, kita kembali lagi kepada pertanyaannya, ya. Pertanyaan di sini dari soal kasus yang ada itu, kapankah tafsiran partus? Nah, kata kunci dari kalimat pertanyaannya yaitu adalah tafsiran partusnya. Kita ditanyakan adalah untuk menentukan tafsiran partus yang ada, ya. Jadi tidak usah terlalu jauh ke sana. Mana di situ yang menunjukkan kalau ada datanya HPHT dalam vignet tersebut, maka kita langsung fokus ke sana saja. Tidak usah melirik satu persatu sel-sel yang ada dalam vignet yang ada, ya, atau kasus yang ada. Lihat saja kalau ditunjukkan di situ adalah tafsir partus, maka langsung kita fokus kepada HPHT. Ya, nah di sini pada kasus yang ada adalah HPHT. Itu yang menunjukkan HPHT-nya itu tanggal 15, kemudian bulan 6, kemudian tahun 2016, ya. Nah, di sini berarti jawaban yang paling tepat di dalamnya itu adalah jawaban C, ya. Jawaban C, di mana di situ kita pahami secara sama-sama bahwa menghitung tafsiran partus itu dapat menggunakan rumus dengan rumus Nagel, ya. Rumus Nagel, dengan menggunakan rumus Nagel ini itu cukup mudah dengan cara menambahkan tanggal pertama, kemudian dari height terakhir dengan skala atau dengan angka 7, ya. Tanggal height-nya, kemudian mengurangi bulan ini, bulan pertamanya itu pada bulan pertama dan height terakhirnya dengan angka 3, ya. Dan menambahkan tahunnya itu dengan angka 1, ya. Jadi di sini ada perhitungan sudah saya siapkan di dalam. Jadi tanggalnya ini kita tambah 7, kemudian bulannya ini kita kurangi 3, kemudian tahunnya kita tambah 1, sehingga menemukan jawaban adalah C, yaitu tanggal 22 Maret 2017, ya. Gini. Nah, oke. Di sini ada triknya. Triknya kita harus fokus dengan pertanyaan, sudah jelas, ya. Kita fokus dengan pertanyaannya, triknya gitu, bahwa menunjukkan bahwa kemudian di vignet itu ada kalimat terakhir di situ menunjukkan HPHT-nya tanggal sekian. Nah, itu adalah tips untuk trik untuk mengerjakan sebuah soal. Nah, kemudian tipsnya di sini adalah menyelesaikan soal seperti ini itu dapat dilakukan dengan seringnya Anda berlatih menghitung tafsiran partus, ya. Jadi kita harus hafal betul untuk tafsiran. Ingat teman-teman bahwa dalam melakukan atau menentukan sebuah tafsiran partus di sini ada dua perhitungan atau teknik mengerjakan soal semacam seperti ini. Apa itu? Ingat, kalau dia tanggalnya atau bulannya, ya, bulannya di bulan Maret, ya, di bulan April sampai di bulan 12, maka rumus tadi itu berlaku, kita gunakan. Artinya harinya atau tanggalnya ditambah 7, bulannya dikurang 3, kemudian tahunnya ditambah 1. Tetapi kalau dia bulannya tepatnya
HPHT-nya ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, itu kita berbeda cara perhitungannya. Bagaimana caranya? Ya, cara perhitungannya adalah tanggalnya tetap kita tambahkan 7, ya, tanggalnya tetap kita tambahkan 7, tapi bulannya di sini harus kita menambahkan juga 9. Dia harus ditambah 9. Ya, gitu. Kemudian tahunnya bagaimana dengan tahunnya? Tahunnya tetap. Ya, perhitungannya tetap. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena di sini untuk mengurangi, kalau misalnya tanggal 3, bulan 3 maksud saya, kalau bulan 3 itu kita kurang 3 itu pasti dapatnya bulan 12. Ya, kayak gitu. Pasti dapatnya bulan 12. Hanya saja tahunnya ini tidak bisa kita kurang. Kenapa? Kapan 2016 kita kurang berarti akan mundur dia. Gitu. Nggak akan kan ada partus itu terjadinya di bulan misalnya dia haidnya atau berhenti haidnya atau divonis dia hamil itu di tahun 2016, kok bisa partusnya nantinya atau dia melahirkan di 2016, 2015? Enggak kan? Enggak mungkin seperti itu. Paling tidak adalah tahun yang sama ataukah 1 tahun ke depan gitu. Ya, paling seperti itu. Artinya kenapa bisa seperti itu? Kita menggunakan saja rumusnya sini adalah tanggalnya ditambah 7, bulannya ditambah 9, tahunnya ditambah 0. Kalau dia bulan HPHT-nya adalah bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Ya, terkecuali tadi kalau misalnya HPHT-nya ini dia tepatnya di bulan 4 sampai bulan 12, maka berlaku tadi rumus yang pertama. Itu tanggalnya tambah 7, bulannya dikurang 3, tahunnya ditambah 1. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita mengerjakan soal yang ketiga, yaitu soal tentang keperawatan anak. Nah, di sini yang ada pertanyaannya di sini kita lihat. Jadi kita langsung loncat aja ke pertanyaan. Kalau mendapatkan kasus seperti ini, setiap kasus-kasus yang ada, apakah yang diminta oleh pertanyaannya? Nah, di sini, apakah jenis permainan yang tepat pada pasien tersebut? Nah, di sini dilihat adalah kata kuncinya jenis permainan, ya, dari pertanyaan yang ada. Nah, tinggal kita melihat di sana. Anak-anak ini usianya adalah 2 tahun, ya. Usia anak ini 2 tahun dilakukan perawatan. Nah, kita melihat bahwa kita bahas satu persatu ya, atau tipsnya di sini jenis kelamin klien itu dapat menjadi petunjuk untuk kita dalam menentukan sebuah pilihan jawaban, ya. Kalau untuk menentukan jenis permainan yang dimainkan oleh anak usia 2 tahun. Jadi kita lihat usianya berapa dulu, ya, karena tidak semua anak itu jenis permainannya sama, ya, tergantung dari usianya. Nah, di sini inilah tips kita untuk mengerjakan. Nah, kita lihat sana bahwa anak ini usianya 2 tahun, kemudian memiliki kecenderungan bermain sesuka hati tanpa ada aturan, ya. Ini umur anak 2 tahun nih. Nah, itu data-data yang ada. Kita lihat pada penyet yang ada. Kemudian beberapa jenis permainan yang cocok yaitu hanya parallel play, ya, parallel play, kemudian solitary play, kemudian anak bermain ini secara spontan, bebas, kemudian berhenti bila capek, ya, gitu. Artinya dia tidak mau diatur nih usia-usia yang kayak begini nih, ya. Dia maunya bermain semau aja dia, gitu. Seenak-enaknya dia aja, gitu. Senyamannya dia aja, gitu, tanpa diatur atau diintervensi oleh orang lain, gitu. Nah, kemudian koordinasinya ini kepada orang lain itu sangat kurang, ya. Kemudian biasa berpotensi bagi dia kalau umur-umur 2 tahun itu sering merusak mainan. Maka contoh yang paling tepat atau jenis mainan yang paling tepat buat anak-anak seperti ini agar mainannya itu bisa tahan, ya. Kalau dibanting nggak rusak apa dan sebagainya, itu maka yang tepat mainan yang kita gunakan adalah boneka. Nah, boneka, kemudian alat masak, buku-buku, ya, atau buku cerita, kemudian buku yang bersifat menggambar, gitu. Berikan dia seperti permainan seusia atau selayaknya usianya di umur 2 tahun tersebut. Maka jawaban yang paling tepat pada soal yang tadi, yaitu soal keperawatan anak ini, yaitu adalah jawabannya adalah B, bermain boneka tangan, ya. Apalagi usianya anak ini dan jenis kelaminnya adalah perempuan, maka cocok dengan jenis kelaminnya dan usianya adalah boneka. Kita lanjut ke contoh soal keperawatan jiwa, ya. Soal selanjutnya,
Nah, di sini kita melihat sesuai dengan tips-tips yang ada yang diterapkan tadi, bahwa sebaiknya kita harus membaca soal itu mulai dari pertanyaan, ya. Kita berangkat dari pertanyaan. Nah, di sini contoh soal keperawatan jiwa. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah masalah utama dari kasus tersebut. Jadi kata kuncinya di sini adalah masalah utamanya. Nah, tinggal kita melihat data yang ada pada kasus yang ini. Di situ menunjukkan bahwa ada yang sifatnya kita lihat ya, itu berduka, ya. Dia mengalami pasien ini dilihat bahwa datanya pasien sedih jika ditanya tentang rumah tangganya. Nah, ini menunjukkan seolah-olah bahwa pasien ini lagi berduka. Nah, di mana di situ bahwa pasien mengatakan ditinggal cerai oleh suaminya dan suka menyendiri, ya, gitu. Nah, ditanyakan adalah masalah keperawatan. Nah, kita di sini melihat ya bahwa data yang menunjukkan bahwa pasien ini menyatakan atau kehilangan, ya, terhadap kehilangan yang nyata maupun yang dirasakan, di mana individu itu tetap difiksasi dalam satu tahap proses berduka, ya, untuk suatu periode waktu yang terlalu lama, ya, atau gejala berduka yang normal menjadi berlebihan, ya, atau berlebih-lebihan. Untuk suatu tingkat yang mengganggu fungsi kehidupan secara normal. Maka tipsnya kita lihat di sini sesuai dengan hal-hal yang tadi kita pelajari, tips-tipsnya, ya, yang sudah disebutkan, bahwa fokus pada pertanyaannya. Di situ utamanya adalah pertanyaan utama, yaitu masalah utama dalam soal tersebut. Nah, kemudian kita lihat datanya yang ditemukan pada kalian tersebut itu mengatakan sedih ditinggal cerai, ya. Ini merupakan salah satu jenis kehilangan yang mengakibatkan fungsi kehidupan seseorang yang mengalami gangguan jiwa tersebut itu mengalami fungsi kehidupannya itu normal yang terganggu, ya, normalnya terganggu, sehingga kita tergiring untuk memilih jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu berduka disfungsional, sesuai dengan pengertian pembahasan yang ada tadi yang saya sebutkan, ya, gitu. Oke, kita berikutnya ke contoh soal berikutnya, itu keperawatan jiwa, ya, keperawatan jiwa. Nah, di sini kita lihat pertanyaan yang ada adalah di sini menunjukkan apakah data yang perlu diberikan atau diperiksa pada kasus tersebut, ya. Artinya di sini kita lihat adalah data-data yang kita mau lihat. Nah, sekarang kita lihat pada pingetnya. Di situ menunjukkan bahwa ingatan kita di sini adalah prinsip penanganan pasien gawat darurat itu, di mana pertama diperiksa adalah airway yang kita lihat, ya. Kemudian kita melihat pilihan jawaban yang ada, mana yang berkaitan dengan jawaban yang berkaitan dengan airway, ya, di situ. Nah, pasti yang berdekatan dengan airway adalah sumbatan jalan napas. Jadi kita harus melihat apa data yang perlu diperiksa pada kasus tersebut, ya, gitu. Nah, lihat, silakan perhatikan, kita bahas di sini, ya. Di gawat darurat, ya, jawabannya yang paling tepat adalah sumbatan jalan napas. Di mana prinsipnya kita ketahui secara sama-sama bahwa menurut dari EPPGD atau pertolongan pertama dalam gawat darurat, ya, adalah menyelamatkan pasien dari kematian pada kondisi gawat darurat. Langkah-langkah dasar yang harus kita pahami sama-sama dalam PPGD yaitu dikenal dengan singkatan ABC, airway, breathing, dan sirkulasi. Nah, ini yang harus, ketiga data ini yang harus kita fokuskan, ya. Nah, kalau misalnya data-data ini bermasalah, maka kita bisa mentriasekan pasien ini adalah label merah. Nah, ini yang paling dekat sekali adalah airway dan breathing. Apabila bermasalah kedua ini, sudah jelas bahwa label pasien atau triase pasien adalah triase merah, gitu. Jadi kita utamakan dulu. Nah, kemudian kalau misalnya datanya ada data airway, ada data breathing, ada data sirkulasi, mana yang paling diutamakan? Paling utamakan adalah utamakan dulu airway-nya. Ini harus kita tangani dulu, ya, supaya proses atau sirkulasi O2 dalam tubuh pernapasan pasien itu berjalan dengan baik. Apabila jalan napasnya bebas,
ya, maka kita harus menangani dulu RW-nya, gitu ya. Walaupun ketiga-tiganya bermasalah. Nah, oke. Untuk menangani hal tersebut, melihat dari datanya yang ada, maka kita harus memilih, sudah menggiring kita memilih untuk jawaban A, itu sumbatan jalan napas, ya. Itu gawat darurat. Kemudian kita lanjut kepada soal berikutnya, itu adalah manajemen keperawatan. Nah, kita kembali lihat dari pertanyaan yang ada bahwa apakah gaya kepemimpinan yang digunakan pada kasus tersebut. Nah, kita lihat pada soal contoh kasus ini, ya, yang diminta adalah gaya kepemimpinan, ya. Jadi fokuslah kita pada data yang tersaji dalam soal, mana di situ perhatikan secara bersama bahwa kita menentukan secara bersama di sini, yaitu mengidentifikasi bahwa kepala ruangan itu bersifat demokratis, ya. Nah, kemudian kita lihat, yang diminta tadi itu dari pertanyaan yang ada adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan. Di sini datanya kita melihat bahwa kepala ruangan di sini itu mengambil sebuah sikap di mana dia menerapkan oleh kepala ruangan tersebut adalah gaya kepemimpinan demokrasi, yang mana kepala ruangan ini dapat menghargai sifat, ya, dan kemampuan staf atau bawahannya atau perawat yang ada dalam strukturalnya dia, ya, itu serta melibatkan perawat dalam menentukan keputusan dan tujuan yang ingin dicapai. Maka dari gaya kepemimpinan tersebut menggiring kita untuk memilih jawaban demokratis, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut kepada soal berikutnya adalah soal komunitas. Nah, di sini kita lagi-lagi harus kembali membaca yang paling pertama adalah apakah tindakan keperawatan pada kasus tersebut. Ya, jadi yang diminta dari pertanyaan tersebut adalah tindakan. Apa tindakan yang paling utama kita harus lakukan kalau misalnya ada kasus di sini, ya, berdasarkan dengan kasus keperawatan manajemen ini, ya, di situ. Nah, kita lihat berdasarkan data-data yang ada, di situ yang paling pertama bahwa data dalam bulan Januari, ya, bulan Januari tahun 2017, mana yang paling prioritas yang banyak datanya di sini, yaitu adalah 40% penduduk dalam adalah perokok, ya, 40% data. Inilah data yang paling terbanyak dari data-data yang didapatkan saat melakukan pengkajian komunitas. Nah, gitu. Nah, kemudian ada yang paling menekankan kita di sana, yaitu adalah belum pernah ada kegiatan penyuluhan kesehatan tentang akibat merokok, gitu. Nah, sehingga di sini kita akan tergiring dari jawabannya adalah pilihannya adalah B, yaitu penyuluhan tentang dampak merokok. Nah, di situ karena tadi ada datanya menunjukkan belum pernah ada kegiatan penyuluhan kesehatan, ya, tentang akibat merokok. Nah, sesuai dengan pertanyaan diminta, apakah tindakan keperawatan yang harus pada kasus tersebut? Maka tepat sekali jawabannya adalah B. Nah, kita bahas, ya, gaya dari contoh tersebut bahwa berdasarkan data pada kasus di atas itu sudah jelas bahwa masalah keperawatannya adalah kurangnya pengetahuan warga mengenai dampak merokok bagi diri sendiri, ya, dan orang lain, gitu. Hal ini didukung oleh data yang mana menunjukkan bahwa di desa tersebut itu belum pernah dilakukan penyuluhan kesehatan mengenai dampak rokok bagi kesehatan yang yang bermanfaat untuk dia, baik kesehatan dan lingkungannya. Nah, tipsnya di sini perhatikan data kepada soal yang ada, itu menyebutkan bahwa ada data 40% penduduk adalah seorang perokok, ya, serta mengatakan belum pernah ada kegiatan penyuluhan kesehatan tentang akibat rokok tersebut. Sehingga kalimat tersebut itu merupakan sebuah kata kunci kita, ya, kata kunci untuk mengantarkan teman-teman itu memilih jawaban option B, nah, ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah tadi, yaitu melakukan penyuluhan, ya, melakukan penyuluhan tentang dampak merokok. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, itu soal tentang keluarga, ya, di sini. Jadi kembali lagi kita tergiring untuk membaca awal dari pertanyaan yang ada adalah apakah fungsi keluarga yang belum terpenuhi pada keluarga tersebut, ya. Nah, di sini sudah jelas kita mengetahui bahwa
kata kuncinya atau yang diminta dari pertanyaan tersebut adalah fungsi keluarganya, ya. Bagaimana dengan fungsi keluarga tersebut, ya? Nah, di sini data-data yang ada menunjukkan, ya. Di sini perhatikan data pada soal yang menyebutkan bahwa belum memiliki anak. Keluarga di sini ini belum memiliki anak, dan ini bisa menjadi petunjuk bagi Anda, bagi teman-teman untuk memilih jawaban yang paling tepat. Nah, maka jawaban yang paling tepat di situ adalah A, yaitu biologi, ya, kebutuhan biologinya. Itu fungsi biologinya ini harus kita prioritaskan, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena fungsi keluarga itu ada 5, yaitu fungsi biologi, fungsi ekonomi, kemudian fungsi sosialisasi, kemudian fungsi psikologi, dan pendidikan. Nah, fungsi yang tidak terpenuhi oleh keluarga tersebut itu adalah fungsi biologinya, di mana mengalami hambatan dalam melanjutkan keturunan. Nah, itu kan keluhannya tadi bahwa keluarga ini belum memiliki anak, ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu fungsi biologinya dia, ya. Oke, kita merujuk kepada soal berikutnya atau soal terakhir, yaitu soal keperawatan gerontik, ya. Nah, lagi-lagi kita membaca pertama itu adalah pertanyaannya, ya. Jadi tips, ingat ya, tipsnya selalu itu adalah pertanyaannya dulu kita harus baca. Nah, di sini pertanyaan pada kasus ini adalah apakah tindakan keperawatan atau tindakan mandiri keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut, ya. Nah, di sini kita perhatikan, kita bahas sama-sama dulu. Nah, perhatikan pertanyaan di sana dari soal tadi, ya. Kita lihat di sini soal di sini, ya. Di situ bahwa tindakan mandiri. Jadi kita lihat adalah tindakan mandiri kita sebagai seorang perawat. Nah, pada kasus tersebut, pada kasus di atas itu menggambarkan adanya luka yang dialami klien, ya. Kata kuncinya adalah klien mengeluh gatal dan tampak ulkus bernanah serta data area luka, ya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat yaitu jawaban option B, ya. Di sini dilihat bahwa lakukan perawatan luka, gitu. Nah, pembahasannya adalah melihat kondisi luka klien yang semakin parah, klien harus segera mendapatkan perawatan luka sesuai dengan standar mengenai konsep dirinya yang mengalami masalah. Itu dapat dilakukan bersama dengan tindakan perawatan luka. Ya, inilah tadi beberapa contoh-contoh kasus sesuai dengan keilmuan bidang keilmuan kita sebagai profesi perawat, baik advokasi maupun profesi nurse, ya. Bahwa bidang ilmu kita ada 9, yaitu adalah KMB, maternitas, anak, jiwa, gadar, manajemen, kemudian komunitas, keluarga, dan gerontik. Jadi ada 9 bidang ilmu yang harus memang kita pahami secara bersama-sama. Nah, ingat bahwa dalam melakukan sebuah diagnosa keperawatan, bidang ilmu apapun itu, kalau diminta sebuah diagnosa keperawatan dan menyangkut tentang sistem, ya, yang ada, apalagi kalau misalnya seperti sistem pernapasan di situ ada 3 sistem atau diagnosa yang biasa muncul, yaitu pertama adalah diagnosa bersihan jalan napas, kemudian diagnosa pola napas tidak efektif, kemudian diagnosa gangguan pertukaran gas. Nah, kalau ketiga-tiganya data ini muncul dan ketiga-tiganya diagnosa ini muncul dalam option, maka yang paling kita utamakan kalau ada masalah tentang bersihan jalan napas, maka akan kita harus wajib dengan gegas kita harus memilih adalah jawaban bersihan jalan napas. Karena kenapa tadi? Prinsipnya tetap harus mengutamakan airway, yaitu jalan napas. Harus dibebaskan dulu itu kalau berbicara tentang sistem pernapasan, ya. Kalaupun ada yang menyangkut tentang sirkulasi tetap harus kita milih adalah airway kalau ada airway-nya yang bermasalah, ya. Ingat, paling diutamakan adalah airway-nya pasien, kemudian kita memilih option lain, ya. Gitu. Kecuali kalau tidak ada airway yang bermasalah, baru kita melirik-lirik option yang lain, gitu. Oke. Akhir kalam dari saya, jadi sebuah motivasi untuk teman-teman semua bahwa dari moto saya pribadi dan moto bagi tim adalah salah satu kegagalan adalah tidak menjadi siapa-siapa bagi siapapun, ya.
Oke, salam kompeten buat teman-teman semua. Semoga dengan tips yang ada ini teman-teman bisa menjadi sebuah pelajaran, sebuah motivasi, ya, sebuah masukan atau sebuah jalan untuk menemukan sebuah konsep, ya, untuk merobohkan tembok uji kompetensi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurse Ambo Anto bersama dengan tim Alter Indonesia.